Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Jurnal Maula TV edisi 418. Saya Zaid Ali. Umat Islam sedunia akan memperingati Hari Al-Quds Internasional pada Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Momen ini didedikasikan untuk kemerdekaan Palestina. Sebab sejak 1948 rakyat Palestina terus dijajah oleh koloni imigran ilegal dari benua Eropa yang menyebut dirinya Zionis. Penjajahan Zionis terhadap Palestina juga sangat brutal dan bertendensi genosida. Entah sudah berapa puluh juta warga Palestina yang gugur syahid di tangan berdarah penjajah Zionis selama beberapa dekade. Namun, tahun 1978 boleh dibilang menjadi masa paling kritis sekaligus paling berbahaya bagi eksistensi Palestina. Pasalnya, pada 17 September tahun itu, perjanjian damai Camp David diteken oleh rezim penjajah Zionis dengan rezim pengkhianat Mesir yang mewakili bangsa Arab. Makar jahat berupa perjanjian yang dirancang setan besar Amerika itu diorientasikan untuk mengakhiri eksistensi Palestina dan menggantinya dengan koloni Zionis bernama Israel. Tapi Tuhan juga melancarkan makarnya. Akibatnya bulan madu para rezim pengkhianat di Asia Barat dengan rezim penjajah Zionis hanya berlangsung singkat. Beberapa bulan berselang, insan ilahi bernama Imam Khomeini, Quddisah Ruh, berhasil meruntuhkan tirani ribuan tahun di Iran. Puncaknya adalah meletusnya revolusi Islam Iran pada 11 Februari 1979. Dunia tahu, revolusi Islam itu tak hanya mengakhiri tirani kekaisaran Iran yang menjadi boneka Amerika dan budak Zionis, tapi juga menjadi titik balik radikal bagi konstelasi politik di kawasan Asia Barat. Alih-alih Palestina dihapus dari peta bumi, revolusi Islam teragung pimpinan Imam Khomeini malah mengembalikan Palestina ke jantung isu global. Momentumnya adalah ketika Imam Khomeini mencanangkan hari Jumat terakhir di bulan Ramadan sebagai Hari Al-Quds Internasional. Inilah batu penjuru bagi proyek raksasa pembebasan Palestina dari cengkraman kolonialisme rezim Zionis. Melalui peringatan Hari Al-Quds, diharapkan agar umat dan pemerintahan Islam bersatu untuk memutus tangan penjajahan Zionis. Ini sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Imam Khomeini dalam kata-katanya yang kuat. Aku menyeru kepada seluruh umat Islam di dunia dan pemerintahan-pemerintahan Islam agar bersatu untuk memutus tangan penjajah ini dan para pendukungnya. Aku mengajak semua umat Islam di dunia untuk menjadikan Jumat terakhir bulan suci Ramadan yang merupakan salah satu malam-malam Lailatul Qadar dan bisa menjadi penentu nasib rakyat Palestina sebagai Hari Al-Quds. Dan melalui peringatan ini menyatakan solidaritas internasional umat Islam dalam mendukung hak-hak sah rakyat muslim. Sejak itu pengaruh Hari Al-Quds Internasional kian mengglobal dan menginspirasi banyak pihak untuk melawan arogansi setan besar Amerika Serikat dan penjajahan Zionis. Perlawanan internal maupun eksternal Palestina juga kian meluas dan menguat. Hingga akhirnya seluruh faksi perlawanan di Asia Barat hari ini terintegrasi dalam poros perlawanan. Penjajahan Zionis terhadap Palestina tentu mustahil bertahan walau hanya sehari jika tidak didukung penuh oleh kekuatan Barat pimpinan rezim setan besar Amerika Serikat. Artinya penjajahan Palestina bukan hanya masalah keberadaan ilegal koloni Zionis di Palestina. Lebih dari itu, penjajahan Palestina merupakan kelanjutan dari proyek kolonialisme dan imperialisme Barat. Karena itu, Hari Al-Quds Internasional juga bermakna mencerabut akar-akar hegemoni dan kolonialisme Barat pimpinan rezim setan besar Amerika Serikat di kawasan. Maka lenyapnya pengaruh jahat dan hegemonik Amerika akan langsung diikuti oleh hancurnya rezim penjajah Zionis di Palestina. Begitu pula sebaliknya, kehancuran Zionis juga adalah kehancuran Amerika Serikat. Maka memperingati Hari Al-Quds adalah sebentuk deklarasi dukungan dan solidaritas terhadap bangsa tertindas Palestina. Melaluinya juga umat Islam berlepas diri dan berikrar untuk melawan hingga menenggelamkan rezim setan besar Amerika Serikat dan koloni penjajah Zionis ke dasar laut sejarah. Hari Al-Quds karenanya menjadi tolok ukur kemanusiaan dan keagamaan kita. Mereka yang manusiawi dan agamis tentu akan sangat bersemangat untuk turun ke jalan di Hari Al-Quds demi menyuarakan dukungan terhadap kaum tertindas Palestina, sekaligus meneriakkan perlawanan terhadap kejahatan luar biasa Amerika Serikat dan Zionis. Sebaliknya, mereka yang hidup laksana hewan, apalagi setan, niscaya akan tutup mata, tak peduli, hingga mendukung kejahatan dan penjajahan rezim setan besar Amerika Serikat dan peliharaannya yaitu koloni Zionis di Palestina.
Semoga kita semua dijauhkan dari kehinaan itu dan dimasukkan dalam golongan pendukung dan pejuang kemerdekaan Palestina. Sekian dari kami tim Jurnal Mala TV. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.